Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah lama nih kayaknya nggak ketemu ya. Saya sampai kangen rasanya ketemu sama teman-teman fisika 2002. Berapa sih kalian? 25 ya? Kelas C. Kelima. Iya, Pak. Kayak terakhir Benar-benar. kita ketemu paling di ini ya, di lab Fisdas ya, praktikum. Praktikum Yap, juga udah betul. udah udah running kan ya dari hari kapan tuh? Ada yang praktikumnya hari Senin kemarin? Ada ya. Hari ini juga tadi ada ya. Hari Selasa ya. Apa Senin semua ya? Senin semua nggak sih? Senin semua kayaknya ya. Yang jam 8 sama jam 10 ya kalau nggak salah. Oke, eh ya hari ini kita terpaksa untuk kelas Zoom karena berdasarkan info dari Iqbal katanya agak susah ya buat dapetin kelas jam 3 sore begini ya. Iya, Oke. Pak. It's okay. Ya saya sebenarnya expect kalau emang kita bisa offline kita better offline sih biar interaksinya nggak terbatas di Zoom. Tapi ya karena memang mau nggak mau karena nggak ada kelasnya jadi kita belajarnya di sini. Saya berharap teman-teman mungkin tetap bisa menghidupkan suasana layaknya kelas offline gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depan kita ada diskusi dan teman-teman mau jawab, feel free jawab aja ya. Tapi jangan lupa sebelum jawab itu teman-teman harus unmute dulu ya. Karena seringkali saya ngelihat kalau misalnya di kelas online tuh sebetulnya mahasiswa tuh jawab-jawab gitu. Mulutnya gerak-gerak, tapi karena di mute jadinya saya nggak tahu dia jawab apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau jawab atau mau nanya, feel free to unmute ya, silahkan unmute aja. Dan kemudian yang kedua juga terkait dengan apa namanya bentuk partisipasi teman-teman di kelas live ini. Saya harap teman-teman bisa menyalakan kameranya ya, biar again supaya dengan teman-teman menyalakan kamera ya jadi berasa kita beneran tatap muka gitu ya. Jadi nggak cuma teman-teman yang lihat muka saya, tapi saya juga bisa lihat wajah-wajah teman-teman gitu ya. Karena dari wajah teman-teman nanti saya juga bisa menakar tuh kira-kira mukanya gini artinya bingung gitu ya atau misalnya gini gitu ya, artinya ngerti gitu ya. Jadi feel free kalau misal apa jadi mohon kalau misalnya teman-teman emang nggak ada kendala soal jaringan mohon untuk dinyalakan kameranya ya. Oke, lalu kemudian untuk hari ini, teman-teman ini udah pada di rumah semua kah? Atau ada yang masih di jalan? Saya lihat nih Azelia tuh lagi di busway, ya nggak sih? Atau di mana tuh Azelia? Lagi di mana Azelia? Kereta atau di mana? Lagi di kamar, Pak. Oh, lagi di kamar. Oh, kirain itu kursi Transjakarta gitu. Bukan ya? Oh, itu di kamar. Oke, siap, siap, siap. Kirain lagi duduk di kursi Transjakarta atau di mana gitu, bukan nih? Terus di sini ada Yusuf Satrio juga tuh lagi di kampus tuh kayaknya tuh ya. Di perpus bukan sih itu? Atau di belakang tuh bawah tangga ya? Lagi di Jakarta. Di KHA ya, yang di bawah tangga itu bukan sih? Atau di luar? Iya, di dalam. Di bawah Di tangga. dalam ya. Oke, sip, sip. Lagi sendiri aja di situ, Yusuf. Atau Ini ada lagi temennya sendiri yang aja. lain? Oke, oke. Enggak sih. Yang yang lain gimana nih mayoritas ada yang masih di kampus kah? Atau kebanyakan udah pada pulang semua juga? Enggak ya. Terakhir kuliahnya apa sebelum kelas yang jam 3 ini? Filsafat IPA. Filsafat MIPA. Itu juga online kah? Atau Online. oh, I see. Tapi hari ini teman-teman nggak kampus? Nggak. Enggak sih sebenarnya. Oke, makanya pada prefer untuk offline juga, online juga kali karena emang nggak ada kegiatan juga di kampus hari ini ya. Oke lah. Oke, sip, sip, sip. Ini saya lihat udah lumayan banyak yang hadir, udah 28 dari, kalau nggak salah tuh mahasiswa kita ada 30-an nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin tadi masih belum hadir, tolong untuk diingetin lagi untuk join karena perkuliahan kita akan segera dimulai. Dan ya, again saya juga masih ngeliat nih cuma beberapa aja nih yang nyala kameranya. Jadi mohon buat yang belum nyala kameranya, tolong untuk dinyalain ya teman-teman ya. Dan kedua mungkin karena memang di sini kita kelasnya online, ini saya dapat apa benefits untuk online itu adalah buat absensinya jadi lebih gampang ya. Jadi saya tinggal screenshot aja nih ya. Anyway, biasanya juga kan absensi ada ya sama Iqbal biasanya yang pegangnya atau siapa yang pegang absensi? Saya, Pak, yang pegang absensi. Tiara. Oke, sama Tiara ya. Oke deh, nanti apa namanya Tiara bisa screenshot aja ya, atau mungkin saya bisa juga ambil screenshotnya buat hari ini, jadi nanti Tiara bisa langsung recap aja absensinya ya. Oke, boleh dinyalain kameranya dulu teman-teman buat absensi.
Kita akan foto dulu. Nanti mungkin saya akan absen 2 kali ya di awal perkuliahan sama di akhir. Oke, dengan ini Pak izin tidak bisa mengaktifkan karena saya nyambi kelas Wismat. Hah? Oh gitu. Emang ada yang lagi kelas Wismat ya? Oh Dinda ya. Oke, Dinda apa namanya dari 2024 ya. Oke, nggak apa-apa Dinda. Oke, coba ya saya hitung mundur. Coba semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, good. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini tadi hasil absensinya saya taruh di sini ya. Jadi nanti Tiara tolong untuk direkap ya absensinya ya. Oke, baik. Ini screen saya udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke deh, sip, Sudah, sip, Pak. sip. Baik, kalau udah kelihatan, kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini, teman-teman, di mana sesuai dengan RPS yang telah kita diskusikan sejak awal perkuliahan, kita punya susunan materi, teman-teman ya, urutan materi berdasarkan pertemuan, ya. Meskipun kemarin kayaknya saya dapat info kalau kayaknya kelas di Bu Mutia kemarin sempat ada trouble ya. Ya kan ya. Jadi makanya mungkin saya nggak tahu nih teman-teman so far udah sampai mana. Yang saya tangkap sih kalau nggak salah Iqbal kemarin sempat bilang bahwa di pertemuan kedua itu dengan Bu Mutia bahas vektor, benar nggak sih? Benar ya? Oke, terus habis itu yang di pertemuan ketiga yang kemarin itu tuh sempat bahas sesuatu nggak atau emang benar udah langsung disconnect aja gitu? Eh, jadi tuh kemarin pas vektor masih awal banget tuh Pak. Masih yang Mm-mm, dari titik A ke titik B. Kayak mm-mm, nyari selisih jarak. Baru sampai selisih mm-mm, jarak terus baru mm-mm. ada masalah terjadi. I Iya, see. Makanya tiba-tiba lock up lagi. oke, oke, oke. Ya udah berarti emang kelihatannya baru sampai sini aja ya teman-teman ya. Oke, iya. Oke, oke. Ya, jadi sebenarnya memang di sini ada materi tentang faktor juga, cuma mungkin mengingat dengan keterbatasan jumlah sesi yang kita miliki, saya akan coba untuk heads up dulu aja kali ya ke materi kita yang mungkin yang kedua tentang gerak partikel, kecepatan-percepatan dan seterusnya. Dan kemudian nanti kita akan ngomongin faktor lebih dalam ketika kita ngomongin soal, ya mungkin nanti di bagian gerak juga kita akan kaitkan dengan vektornya juga, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu mungkin saya ingin coba untuk memanfaatkan waktu yang ada. Terus kemudian rencananya tuh kita akan ada kelas pengganti ini sebagai kelas pengganti aja ya teman-teman ya dari mungkin 2 hari kemarin. Dan besok juga insya Allah akan ada kelas lagi. Sedangkan hari Jumat jadi kita bakal tetap pertemuan kelas seperti biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan kelas-kelas tambahan ini kita bisa catch up materinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu kemudian untuk materi kita hari ini tentang gerak ya, kinematika. Sebentar, saya akan eh, siapkan dulu teman-teman beberapa hal. Mohon menunggu ya. Fisika, kinematika. Oke, oke, ini dia. Kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini teman-teman yaitu tentang kinematika. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa kinematika itu tuh merupakan salah satu cabang dari ilmu fisika ya kan, yang sebetulnya dia terbagi juga tuh dengan merupakan bagian dari materi mekanika tuh teman-teman. Kalau materi secara umumnya begitu ya, materi dalam konteks yang lebih besarnya gitu ya. Bedanya nanti di sini adalah kalau kalau kinematika itu hanya mempelajari gerak suatu benda, sedangkan kalau atau mungkin saya tunjukkan deh di slide seperti ini. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, ada screenshot dari slide ya. Jadi terkait dengan gerak ya, itu tuh dipelajari di kinematika, di mana kinematika itu merupakan cabang dari ilmu mekanika. Jadi mekanika itu kita bisa bagi jadi dua teman-teman ya, ada mekanika dan juga ada kinematika dan juga ada dinamika. Nah, apa bedanya antara kinematika dengan dinamika? Bedanya adalah di scope-nya ya. Di mana kalau kinematika dia tuh hanya mempelajari body's motion, bagaimana suatu benda bergerak ya, tanpa melibatkan penyebabnya.
Ya, jadi di kinematika kita nggak tertarik untuk melihat apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Kita hanya tertarik pada bagaimana benda tersebut bergerak. Ya. Nah, sedangkan di part berikutnya, yang nanti juga ini akan masuk ke dalam bagian pembahasan kita ya, kita juga punya yang namanya dinamika ya, di mana dinamika ini merupakan studi tentang apa yang menyebabkan benda bergerak, yaitu gaya ya. Jadi di dinamika itu kita akan belajar tentang gaya yang menyebabkan gerakan dari suatu benda. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nih sampai sini tentang percabangannya ya. Dan kemudian si kinematika itu sendiri lebih dulu dipelajari oleh Galileo ya sebagai penggagas dari konsep-konsep kinematika. Sedangkan untuk dinamika sendiri itu banyak prinsip yang digagaskan oleh Newton gitu ya, mempelajari tentang dinamika gitu ya. Jadi kedua kinematika dan dinamika ini menjadi pilar dari uh, apa namanya bagian pembelajaran tentang mekanik gitu teman-teman. Ya. Oke, nah sekarang masuk ke materi kita tentang kinematika. Again, kinematika itu kan mempelajari gerak suatu benda ya. Nah, sekarang saya mungkin pengen diskusi dulu nih teman-teman nih. Kira-kira gimana sih cara kita mempelajari gerak suatu benda? Teman-teman bisa recall lagi ya bahwa di diskusi kita di hari pertama, kita ngomongin fisika sebagai ilmu yang mempelajari alam semesta, ya kan ya? Sedangkan cara fisika mempelajari alam semesta itu adalah dengan melibatkan pengukuran ya. Nggak cuma pengamatan aja, tapi juga pengukuran terhadap besaran-besaran tertentu dengan satuan-satuan tertentu, ya kan? Nah, sehingga ketika kita ngomongin soal kinematika yang membahas gerak, maka dalam fisika itu berarti akan ada besaran-besarannya juga tuh. Besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak. Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa sebut nggak? Kira-kira ada besaran apa aja sih yang berkaitan dengan gerak? Meter, Pak. Meter, oke. Sip, sip, sip. Itu kayaknya satuan ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi Oh iya benar besaran, juga. Maaf, maaf. it's okay. Jadi besaran Panjang. panjang gitu tadi ya, panjang dalam satuan meter gitu ya. Ini tadi Ya, Kian yang panjang. jawab ya. Panjang, tinggi, Oke, Jaraknya, jarak. tinggi jar. Iya benar. jarak. Jarak satuannya apa? Meter juga gitu ya. Habis itu apa lagi tuh, teman-teman? Posisi. Posisi. Oke, posisi itu satuannya apa kira-kira tuh? Meter. Meter juga. Apalagi tuh kira-kira besaran yang bisa kita Gaya. apa? Waktu. Waktu. Kecepatan. Gaya, Satunya apa satuannya? Satuannya Sekon. adalah Sekon. sekon. second, Apalagi? Kecepatan. 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 Satuannya? Meter per Per sekon. sekon. Oke, apalagi? percepatan, Percepatan. Percepatan. Satuannya apa tuh? Meter per Meter sekon per sekon kuadrat. kuadrat. kuadrat, Oke, apalagi? Ada lagi nggak? masa, Kelaju. masa, Kelajuan. Oke, kelajuan. Satuannya meter per sekon. Apalagi tadi ada yang bilang massa. masa, Oke, massa apa satuannya? kilogram, Kilogram. Kilogram. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Perpindahan. Gravitasi. Perpindahan. Satuannya apa? Meter. Apalagi? Tadi saya meter, ada dengar gravitasi. Ada yang jawab gravitasi. Apa nih satuan gravitasi apa? N per M, Newton per bukan, meter. Oke. Nah, itu tergantung nih gravitasinya gravitasi apa ya. Jadi ada konteks untuk medan gravitasi, ada konteks untuk gaya gravitasi, ada konteks untuk percepatan gravitasi juga gitu ya. Apa nih kira-kira nih yang dimaksud dengan gravitasi? Tadi siapa yang bilang gravitasi nih? tiara, Saya apa Tiara. saya? Apa gravitasi apa yang Tiara maksud? Apakah percepatan Percepatan. gravitasi, gaya Percepatan, Pak. gravitasi, percepatan gravitasi? Satuannya apa tuh, Tiara, percepatan gravitasi? Meter per second juga. Oke, good. Ada lagi? Udah? Semua? Udah kita list kira-kira nih? Udah ya? Ada lagi yang mau nyusul nih? Tadi yang nyebut gaya juga nggak sih? gaya, Gaya ya? iya tadi Satuannya sini apa tuh, kalau gaya, gaya? Newton, N, Newton. Oke deh, sip. Ada lagi nggak nih? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, makasih teman-teman semua untuk jawaban-jawabannya. Tentu teman-teman bisa menjawab ini karena
pada dasarnya teman-teman sudah mempelajari ini ya sejak SMA, ya kan? Bahkan sejak SMP juga, kalau nggak salah itu materi IPA juga mempelajari tentang kinematika juga gitu ya. Nah, tapi di sini yang saya tanyakan di dalam konteks ini adalah besaran dalam kinematika, ya, kinematika. Dan tadi kinematika berkaitan dengan cara benda bergerak, ya kan ya? Maka ketika kita ngomongin besaran dalam kinematika, sebenarnya nggak semua besaran yang tadi teman-teman sebutin di sini itu dikaitkan dengan kinematika ya. Apa aja nih yang kira-kira tidak terkait sama kinematika nih yang harus kita coret dari sini? Apa nih kira-kira? Gaya, Pak. Gaya ya kan? Gaya. Karena tadi gaya itu dia kaitannya dengan penyebab ya, penyebab dari suatu benda bergerak dan itu dipelajari di dinamika, bukan kinematika. Jadi di kinematika ini kita belum ngomongin soal gaya gitu. Apalagi kira-kira yang perlu dicoret di sini? Masa, Pak. Kecepatan Masa. gravitasi. Masa ya, masa dia nggak berkaitan ya, karena masa itu kan dia juga nanti akan, Kenapa itu cepat? akan dibahas nanti di dinamika ya, bagaimana hubungan antara gaya dan percepatan suatu benda, itu nanti akan terkait sama masanya ya, dan itu jadi artinya nanti akan dipelajari di dinamika. Ada lagi yang bisa kita coret di sini? Tadi ada yang mau nyoret percepatan gravitasi ya, yang disebutin sama Tiara. Siapa tadi yang bilang percepatan gravitasi harus dicoret? Kayak tadi ada yang ngomong, nggak jadi. Gimana jadi ya? Ada yang perlu kita coret lagi nih kira-kira? Atau udah semua, udah oke? Panjang, Pak. Panjang, oke. Kenapa panjang dicoret? Kenapa panjang nih dicoret nih? Boleh disebutin nggak alasannya? Kenapa kita perlu untuk mencoret panjang dari daftar besaran yang berkaitan dengan kinematika? Karena membahas pergerakan bukan ukuran. Oke, nice, bagus, bagus. Bisa ya. Jadi artinya sebenarnya panjang itu merupakan besaran yang terlalu umum ya untuk kita kaitkan dengan kinematika. Sehingga kelihatannya panjang itu jadi besaran yang kurang spesifik ya. Sebetulnya ada ukuran panjang dalam kinematika yang kita sebut dengan istilah jarak tuh ya. Gitu. Jadi mungkin ya kita bisa coret juga ya supaya dia nggak terlalu spesifik, apa namanya, nggak terlalu umum begitu ya. Oke. Oke deh, baik itu dia teman-teman ya, yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya. Sebetulnya ada beberapa hal lagi yang mungkin belum muncul di sini. Bentar, kita lihat di sini ada jarak udah ada, perpindahan udah ada, kecepatan ada, kelajuan ada, posisi ada, waktu ada, percepatan ada, dan tambahannya juga ada percepatan gravitasi. Jadi kayak ini teman-teman udah sukses menyebutkan semua besaran deh sebenarnya. Jadi emang ini semua nih yang akan kita pelajari atau mungkin cara kita untuk menggambarkan bagaimana gerakan suatu benda itu terjadi ya, dengan besaran-besaran ini gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman bisa apa namanya mungkin untuk awalan ya. Jadi di sini ada suatu konteks atau contoh ya. Jadi tadi teman-teman ya, kinematika itu kan karena dia mempelajari gerak suatu benda, maka dia mempelajari besaran-besaran yang berkaitan dengan gerakan itu sendiri. Apa saja ada displacement. Displacement itu artinya adalah perpindahan ya, teman-teman ya. Perpindahan. Perpindahan. Sedangkan berikutnya juga ada velocity. Kalau velocity apa artinya? Kecepatan. Kecepatan. Terus kemudian ada lagi acceleration. Artinya apa? Percepatan. Percepatan. Yes. Nah, sedangkan di sini ada definisi nih teman-teman ya. Jadi untuk mempelajari motion itu tuh kita mulai dengan position. Kalau position itu artinya apa? Lokasi. Tempat. Posisi. Kayaknya Posisi gampang. titik. Iya. Tinggal ganti tionnya aja ya. Jadi si ya. Jadi ini tuh artinya posisi ya kan. Dan juga change in position. Artinya apa tuh kalau change in position? Perubahan posisi, Perpindahan. Pak. Perubahan posisi gitu ya. Posisi. Nah, jadi studi tentang gerak itu esensinya itu berawal dari bagaimana kita menyatakan posisi suatu benda dan bagaimana kita menggambarkan perubahan dari posisi dari benda tersebut ya. Karena cara paling sederhana untuk menggambarkan gerak adalah ketika benda tersebut mengalami perubahan posisi, ya kan ya? Jadi contohnya kayak gini, misalnya di sini ada lalat nih, dia mau hinggap ke makanannya, ini tuh ceritanya kue coklat gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa bayangkan tentu si lalatnya ini dia harus bergerak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan awalnya lalatnya ada di sini,
terus kemudian dia berpindah ke sini, ya kan? Nah, ketika terjadi gerakan, terjadi perpindahan ya, yang ditunjukkan oleh adanya perubahan posisi dari posisi lalat yang awalnya di sini, let's say kita define dengan XO ke sini ya, XF gitu ya, atau posisi akhir gitu ya. Dan adanya perubahan posisi ini mengindikasikan adanya gerakan dari suatu benda, begitu teman-teman ya. Dan kemudian dari perubahan posisi ini teman-teman, kita juga bisa tuh menghitung jaraknya dari posisi awal ke posisi akhirnya. Ya, jadi atau mungkin ya panjangnya gitu teman-teman. Panjang dari posisi awal ke posisi akhir ini yang kemudian kita define sebagai distance atau jarak gitu. Oke. Misalkan posisi awalnya itu adalah 2 meter. Posisi akhirnya itu ada di 8 meter. Maka jarak dari posisi awal ke posisi akhir itu tentu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Berapa tuh teman-teman? Kalau posisi 6 awalnya meter. 8 meter. Berapa? 6. 6 meter gitu ya. Dari mana tuh teman-teman dapetin 6 meter? Jarak akhir dikurang jarak awal. Tinggal jarak Jarak akhir akhir kurang dikandang jarak awal. awal. Betul ya. Jadi Oh, iya. teman-teman artinya sudah bisa mendapatkan penalarannya secara intuitif ya. Di mana distance atau jarak itu bisa kita dapatkan dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Gitu aja. Gampang ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi ini ada 8 meter, 2 meter, ini angka-angka ini dari mana nih ya? Jadi mungkin teman-teman juga perlu untuk ingat bahwa yang namanya posisi itu berkaitan dengan jarak dia terhadap suatu titik referensi ya. Jadi reference point-nya. Mungkin reference point-nya di sini mungkin teman-teman bisa bayangkan ceritanya di sini ada teman-teman lagi berdiri di sini gitu ya. Di belakang lalatnya gitu ya. Di mana teman-teman berdiri sejarak 2 meter dari lalatnya gitu ya. Jadi ibaratnya si reference point-nya ini kita define sebagai posisi nolnya gitu ya. Jadi ketika kita katakan posisinya 2 meter terhadap orang, berarti artinya jarak si lalat itu 2 meter dari si orangnya gitu ya. Ini nggak tahu orangnya yang kekecilan apa lalatnya yang kegedean ya. Agak serem juga ngeliat lalat segede itu. Gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan ini makanannya itu posisinya itu 8 meter dari si orangnya juga gitu ya. Gitu. Jadi cara kita mendefinisikan posisi itu adalah jarak dari titik referensi begitu teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, itu tentang jarak ya. Jadi untuk kasus ini ya, jarak dari si lalatnya, Freddy the Fly, itu menggambarkan ya seberapa jauh dia terbang gitu ya, tanpa mempedulikan arahnya ya. Dan dari sini kita bisa katakan jaraknya udah 6 meter gitu misalnya ya kan. Oke, itu dia teman-teman ya tentang distance atau jarak ya. Nah, terus kemudian di sini dalam fisika tadi kan sebenarnya ada dua konteks ya. Dalam konteks panjang ya, ada jarak dan juga ada perpindahan tuh ya. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda ya. Yang barusan kita diskusikan itu adalah jarak ya. Jadi jarak itu menggambarkan seberapa jauh posisi awal dengan posisi akhirnya. Oke. Nah, sedangkan berikutnya juga ada yang namanya di perpindahan teman-teman ya. Nah, kalau perpindahan tuh apa teman-teman? Ada yang bisa kasih deskripsi nggak? Kira-kira perpindahan tuh apa sih? Dan bedanya dengan jarak itu apa ya? Silakan kalau ada yang mau jawab. Anyway, kayaknya tadi saya harusnya tulisin namanya. Tapi karena tadi apa namanya terlalu banyak yang jawab, jadi saya sendiri pusing itu untuk kasih terusnya. Jadi mungkin untuk berikutnya yang jawab saya akan catat di sini ya. Silakan teman. Pertanyaannya tadi ada yang bisa kasih penjelasan nggak tentang apa itu perpindahan dan apa bedanya dengan jarak? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Siapa Royan ya? saya Neo Biarai Ahmad Maulana. Oh, bentar-bentar. Mana sih orangnya kok nggak muncul di saya screen? Maaf Pak, saya juga bingung Pak, Oh, kamera saya nggak bisa bekerja ini. oh gitu. Iya. Kameranya nggak nyala ya. It's okay, nggak apa-apa. Siapa namanya? Neo Biarai Ahmad Maulana. Oh, Neobi. Oke, Ya. siap-siap. Gimana Neobi? Apa perpindahan dan apa bedanya Kalau dengan jarak? perpindahan itu secara definisi menurut saya itu adalah Mm-mm, posisi pasti suatu benda dari mm-mm, titik awal ke mm-mm, titik akhir, di mana mm-mm, arahnya itu ditentukan dan mm-mm, merupakan sebuah besaran vektor gitu. mm-mm. Kalau jarak apa bedanya? Bentar, tadi Kalau kalau jarak perpindahan berarti tadi posisi pasti suatu benda gitu ya? ya, posisi pasti suatu benda dari titik awal Suatu ke titik akhir. benda dari titik awal ke akhir. Ya, Oke, waduh, ini tulisannya jelek banget ya. But anyway, oke itu ya. Terus berikutnya, kalau apa bedanya terusnya dengan jarak jadinya?
Kalau jarak itu suatu satuan yang satuan yang Satuan ya, menghit- satuan. ya jarak itu satuan menurut saya. Yang Satuan, menghitung ya. perpindahan suatu objek atau benda, ya. Menghitung. Perpindahan suatu benda gitu ya. Oke, ya, makasih Niobi. Jadi tadi Niobi bilang Pak. perpindahan itu adalah posisi pasti suatu benda dari titik awal ke titik akhir, sedangkan jarak itu adalah satuan yang menghitung perpindahan suatu benda ya. Ini jadi penjelasan itu menggunakan besaran-besaran lainnya. Jadi di sini Niobi bilang bahwa perpindahan itu adalah posisi pasti ya. Jadi ada posisinya gitu ya. Sedangkan kalau jarak itu adalah satuan dari perpindahan itu sendiri ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau kasih input tentang perpindahan dan bagaimana dia berbeda dengan jarak? Saya Silakan Iqbal. kalau Mhm. jarak itu jawabannya sih udah bener. Tapi kalau jarak Mhm. itu nggak memandang arah. Tidak Jadi memandang arah. arahnya nggak memandang arah. Jadi bisa ke kanan ke kiri nggak spesifik. Nah, kalau Perpindahan kalau harus perpindahan, spesifik. Ada ke mm-mm. arah jelasan. Arahnya harus tahu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Memandang arah berarti ya, gitu ya. Oke deh, sip, sip, sip. Iqbal nomor berapa sih Iqbal? Nomor 2 ya? Ini bukan sih? Bentar ya. Tadi Neobi udah dicatat juga ya namanya. Oke, sip, sip. Oke deh, baik. Terima kasih Niobi dan Iqbal untuk jawabannya. Dan ya, betul teman-teman ya. Jadi terkait dengan perpindahan dan jarak, itu tuh emang akan saling berkaitan ya. Dimana tadi uh, mungkin saya akan mulai dari definisi jarak menurut Niobi ya. Dimana Niobi tadi bilang jarak itu adalah satuan dari si perpindahannya atau satuan yang menghitung perpindahan atau besarnya perpindahan suatu benda ya. Nah, sedangkan dalam konteks jarak itu dia tidak memandang arah nih katanya Iqbal ya. Sedangkan kalau perpindahan itu dia itu dia itu akan dia itu akan memandang arah ya. Nah, coba kalau definisi ini tadi yang pertama ini saya juga agak bingung nih maksudnya gimana. Cuma inti dari definisi yang teman-teman sampaikan barusan adalah bahwa perpindahan dan jarak memang sebetulnya saling terkait ya antara satu sama lain. Cuma bedanya di sini nih yang tadi dijelasin sama Iqbal bahwa pada kasus jarak itu dia tidak membutuhkan arah, sedangkan perpindahan itu dia punya arah ya. Nah, sebenarnya dalam konteks besaran fisika itu tuh ada tuh kita bisa membedakan kan ya besaran yang memiliki arah dan yang tidak memiliki arah ya. Tahu nih teman-teman pembagiannya? Besaran apa? Vektor. Besaran dan juga ada vektor dan ada lawannya vektor apa? Skalar. Skalar. Skalar, betul ya. Jadi ini mestinya dibahas di kemarin ya, ngomongin soal besaran dan satuan ya. Jadi dalam fisika itu, kita bisa membagi besaran menjadi dua jenis. Besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai aja. Ya, bahasa Inggrisnya magnitude. Ya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Teman-teman ya. Jadi dia punya magnitude and direction. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk ngomongin soal jarak dan perpindahan, keduanya tuh sebetulnya sama-sama ngomongin soal ya seberapa jauh nih dari posisi awal ke posisi akhirnya ya. Cuma bedanya adalah kalau kasus yang tadi misalnya ya ketika lalatnya berpindah dari posisi awal di 2 meter ke posisi akhir di 8 meter, kita bisa nyatakan bahwa jaraknya adalah 6 meter, sedangkan perpindahannya adalah 6 meter ke kanan jadi ya. Oke? Gitu ya. Jadi uh, di sini ada summary-nya ya. Jadi tadi tahu nih, distance itu dia itu menggambarkan seberapa jauh benda bergerak, sedang without regard of this direction ya, kayak tadi Ibu Iqbal bilang ya, jadi dia tidak mempedulikan arahnya. Sedangkan kalau displacement itu adalah nggak cuma sekedar jarak, tapi dia juga memiliki perpindahan, teman-teman. Jelas nggak tentang pembedanya di sini nih? Ya. Jadi distance di sini itu ya without direction ya. Jadi cukup kita nyatakan dengan angka itu sudah cukup untuk menyatakan jarak dari suatu titik di jarak antara dua titik gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin displacement atau perpindahan itu dia harus dinyatakan dengan apa namanya arahnya tuh teman-teman.
Di sini contohnya kita cuma bilang 6 meter doang misalnya. Nah, itu nggak cukup tuh untuk bilang perpindahan suatu benda ya. Kita harus juga bilang arahnya ya. Sebenarnya ini kan ke kanan ya. Kadang arah ke kanan itu juga bisa kita katakan sebagai arah X positif gitu ya. Jadi kita juga bisa menggambarkan arah dari suatu perpindahan dengan menggunakan dia tuh arah ke sumbu mana gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke, udah ya bisa membedakan ya antara jarak dan juga perpindahan ya gitu teman-teman. Oke, nah sekarang berarti kalau misalkan di sini kita punya, mungkin ini ada contoh aja ya, dan saya rasa mungkin contohnya akan saya langsung tampilkan aja beserta dengan jawabannya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya benda A ya, yang berpindah dari titik ini ke titik ini, sedangkan ada benda, apa pada perpindahan kedua, dia pindah dari sini ke sini gitu ya. Nah, teman-teman tentu bisa melihat bahwa perpindahan dari yang A itu dia berpindah sejauh berapa nih? Nah, itu untuk jaraknya itu bisa kita ukur dari, ini ceritanya ini ada satu satuan ini, teman-teman, di mana setiap kotak itu menggambarkan 1 meter ya. Jadi karena dari gambar ini kita bisa lihat dia itu ada 10 kotak ya kan, antara bola merah dengan merah dengan kuning ya. Di mana yang kuning itu menggambarkan posisi awalnya gitu ya, dan ini posisi akhirnya. Maka teman-teman bisa lihat ini dia perpindahannya itu adalah berapa nih? 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 ya. 14 tambah 1, 15 ya. Jadi dia itu 15 meter ke kanan. Ya. Atau bisa juga kita nyatakan dengan menggunakan simbol positif. Ya. Gambarkan arah ke kanan gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau dia ke kiri, ya kita bisa nyatakan dengan simbol negatif. Ya. Gitu. Dah, gitu aja sih teman-teman. Jelas nggak sampai sini tentang konsep perpindahan dan bagaimana cara kita menyatakan arah dari perpindahan tersebut dengan menggunakan tanda plus minus. Jelas ya? Jelas ya? Gitu ya. Anyway, ini penandaan plus minus itu hanya bisa kita gunakan kalau kita mendefinisikan vektor yang hanya terpeda pada dua arah ya, either ke kanan kiri atau atas bawah ya kan, atau depan belakang. Pada pada kasus itu kita bisa tuh membedakan dengan plus minus ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin misalnya arah dalam 2 dimensi gitu ya, jadi misalnya kayak dalam bentuk mata angin gitu misalnya, maka kita harus menyatakan arahnya secara spesifik gitu ya. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Arah mata angin kebayang ya? Maksudnya tuh kita bisa bagi menjadi 4 arah gitu misalnya. Misalnya ini ada utara, selatan, di sini kita punya barat sama timur gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalnya kita punya perpindahan yang berarah ke sini ya kan. Nah itu kita harus menyatakan beserta dengan arahnya dia secara spesifik kemana gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya di sini ada orang ya kan berdiri di sini di A, kemudian dia pindah ke titik akhir, titik B gitu ya. Nah, maka cara untuk menggambarkan perpindahan ini, misalnya dia jaraknya ini dari A ke B itu 6 meter ya. Maka perpindahannya ya itu kita nggak bisa cuma bilang 6 meter doang, karena 6 meter itu adalah dia tuh cuma jaraknya aja Jarak kan. terdekat. Jarak terdekat. Oke, nah sedangkan ininya apa namanya? Cara untuk menyatakan arahnya kira-kira gimana nih teman-teman? Ke arah mana nih dia? Apakah Pakai kita rumus bisa pakai Pitagoras. tanda? Oke, arahnya dulu nih. Bang. Jadi cara kita menyatakan arah ya. Jadi kan kalau tadi kita ngomongin soal, kalau cuma kita ngomongin soal 2 arah kiri kanan ya, kita bisa menyatakan salah satu arah sebagai positif dan arah lainnya sebagai negatif ya. Nah, tapi untuk kasusnya ini kan arahnya nggak cuma kiri kanan ya. Dia itu melibatkan arah ke kanan sekaligus ke atas ya, atau ke timur dan juga ke utara sekaligus. Nah, kira-kira gimana cara kita menyatakan arah dari perpindahan ini? Kelihatannya bukan pakai Pitagoras sih, karena Pakai mungkin sistem Pitagoras itu grafik. dipakai untuk jadi kalau Pitagoras itu kan kita bisa pakai untuk nyari besarnya mungkin ya. Nah, tapi cara untuk menyatakan arahnya kira-kira gimana nih teman-teman? Tadi Iqbal bilang pakai sistem grafik. Maksudnya gimana tuh Iqbal? Pakai sistem grafik. Boleh dielaborasikan jawabannya? Maksudnya apa tuh pakai sistem Eh, grafik? nggak bisa ngejelasin. Tahu tapi nggak bisa. Oke, oke. Yang lain gimana tuh? Silakan. Ini Kira-kira cara gimana? menentukan arahnya ya Pak. Cara untuk menyatakan arahnya. Menyatakan arahnya itu Mm-mm. kalau dari saya lihat itu dari bidang vektor itu dilihat dari bagian kartesius ya Pak. 1, 2, 3, dan 4. Di satu di bagian kiri atas yang menyatakan X minus, Y positif. Kartesius 2
X positif, Y positif, Kartesius ketiga, Mm-mm, Y minus, X minus dan Y minus, dan Kartesius Kartesius keempat itu mm-mm, X positif, Y minus. Jadi mm-mm. Terus? menyatakan arahnya itu nanti misalkan titik B ada di titik X 3 atau Y 3 gitu. Jadi Mm-mm. di posisinya positif-positif gitu arahnya. Oke. Berarti maksudnya itu pakai koordinat posisi gitu ya. Kayak Iya, misalnya dia di sini arahnya. pas di 3, berarti kita bisa nyatakan pakai 3,3 kayak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sip, sip, Dinyatakan sip. dengan posisi Ya, ini koordinat. untuk menyatakan ini buat menyatakan titik koordinat betul tuh ya. Nah, tapi kalau untuk menyatakan vektor ini semua kalau misalnya pakai komponen itu bisa juga teman-teman nyatakan dengan lihat nih dia tuh arah ke kanannya berapa, sorry ke timurnya berapa, ke utaranya berapa gitu ya. Kalau kita bisa bilang ini dia 3 ke timur dan 3 ke utara ya kan ya. Anyway ini mungkin nilainya bukan 6 gitu ya kalau 3 sama 3 ya. Karena kalau 3 sama 3 itu kan jadinya ya nilainya bisa kita dapat dari apa namanya Pitagoras ya. Jadi 3 akar 2 nih harusnya nih ya. Jadi di sini nih kita bisa menyatakan dengan ini nih teman-teman notasi vektor itu bisa kita nyatakan dengan kayak gini nih. Jadi ya, jadi instead of 3,3 itu kita bisa nyatakan pakai notasi vektor itu 3 3 gitu. Ini kemarin bahas ini juga nggak ya sama Bu Mutia tentang notasi vektor seperti ini? Belum, Pak. Belum Belum. mungkin ya, belum nyampe ya. Tapi pernah lihat nggak ini di SMA dulu? Pernah. Pernah ya, SMP. gitu ya. Oh SMP malah, wih mantap nih Iqbal dan SMP udah belajar vektor kayak gini ya berarti ya. Oke, nice. Jelas teman-teman sampai sini, gitu ya. Alternatif lainnya, kita juga sebenarnya bisa nih menyatakan dengan arah gitu, apa dengan sudut gitu ya. Jadi kayak misalnya di sini kita nyatakan dengan sudut 45 derajat dari utara gitu ya. Jadi artinya kita juga bisa menyatakan perpindahan ini sebagai perpindahannya. Perpindahannya itu terjadi dengan jarak 3 akar 2 meter ya ke apa namanya berarah mungkin tulis gini sih berarah 45 derajat gitu ya dari utara gitu ya dari utara ke timur gitu ya karena kalau misalkan kita cuma bilang 45 derajat doang itu mungkin agak ambigu tuh 45 derajatnya dari mana ke mana gitu ya kan kalau kayak gini kan jadi kita bisa bayangin ya 45 derajat utara ke timur itu artinya kita ambil garis dari utara terus kita putar tuh ke arah timur gitu bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini ya Bisa. ini Betul, Pak. alternatifnya jadi pada akhirnya cara kita untuk menggambarkan vektor itu tuh bisa macam-macam caranya. Namun esensi yang paling penting ini adalah teman-teman harus bisa menyatakan berapa besarnya dan kemana arahnya, gitu ya. Dengan cara apapun yang teman-teman bisa lakukan. Misal alternatif lainnya, Pak boleh nggak sih bilang dia 3 akar 2 meter ke timur laut? Habis utara timur laut tuh. Nah, untuk konteks ini bisa banget. Karena memang ini kan kebetulan di 45 derajat ya. Jadi, dan itu kan kita tahu itu arah timur laut kan. Jadi kita juga bisa bilang perpindahan ini adalah 3 akar 2 meter, 3 akar 2 meter berarah ke timur laut. Itu kayak gitu juga boleh-boleh aja tuh. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Tentang cara kita menyatakan perpindahan dengan besar dan juga arahnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke deh, sip, sip, sip. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi dari sini nanti teman-teman juga bakal bisa lihat balik lagi nih ke konteks yang tadi kita punya di sini ya. Jadi teman-teman jadinya pada akhirnya bisa melihat bahwa eh, jarak itu tuh sebetulnya adalah ya nilai atau besar dari si dari si perpindahan ya gitu. Jadi kalau kita punya jarak ditambah dengan arah maka dia akan jadi perpindahan. Karena jarak itu adalah yang besar dari perpindahan. Sedangkan arah ya arah sehingga jarak ditambah arah itu sama halnya dengan besar ditambah arah. Itu akan membuat dia menjadi perpindahan. Gitu teman-teman. Udah ya jelas ya sampai sini ya tentang konsep jarak dan perpindahan, hopefully. Lalu kemudian berikutnya di sini ada apa notasi untuk menyatakan jarak maupun perpindahan dengan notasi delta x ya. Di mana delta x itu adalah selisih dari atau perubahan posisi ya. Jadi dia menggambarkan perubahan posisi. Dan saya rasa bahkan tanpa menggunakan rumus ini pun teman-teman juga sudah memahami secara intuitif dengan contoh yang tadi kita tampilkan di awal ya bahwa
Kalau posisi awalnya 8, posisi akhirnya 8, sedangkan posisi awalnya 2, maka perpindahan atau jarak bisa kita hitung dengan mengurangkan posisi akhir dengan posisi awal. Jelas nggak? Ya, maka secara intuitif teman-teman udah dapat ide bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi. Dan itu bisa dihitung dengan mengurangkan posisi akhir dengan posisi awal. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Gitu aja ya. Nah, terus nanti di textbook itu ya seringnya itu kita bisa nyatakan dengan delta X ya secara formal. Tapi untuk menyingkat notasi itu seringkali juga itu dinyatakan dengan simbol S gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu simbol S, teman-teman harapannya bisa mengerti bahwa konteks ini menggambarkan perpindahan ya, yang menggambarkan perubahan posisi dari suatu benda gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Anyway, terus habis itu untuk notasi formalnya juga nih, kalau misalnya kita pengen membedakan antara jarak dan perpindahan gitu ya, ketika jarak atau ketika kita ngomongin soal perpindahan, karena dia adalah vektor, maka ketika kita ingin menyatakan perpindahan dengan notasi S gitu ya, maka teman-teman bisa menambahkan tanda panah atas, ya, tanda panah di atas hurufnya ya, untuk menggambarkan bahwa besaran yang kita lagi bahas di sini adalah besaran vektor gitu ya, yang memiliki arah gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin jarak doang, berarti ya simbolnya jadinya S doang gitu teman-teman. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Oke. Udah ya. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Udah ya, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu di sini juga ada contoh soal lagi mungkin yang bisa kita coba untuk kerjakan bersama-sama. Jadi misalkan di sini kita punya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada bola yang berpindah ya. Pada perpindahan A, bola berpindah dari posisi biru ke posisi yang merah ya. Nah, berarti kalau misalkan kita diminta untuk hitung berapa displacement-nya, kira-kira berapa tuh teman-teman displacement yang si A? Mungkin kita bisa tulis SA ya. Berapa nih perpindahannya? Yang A. Pakai yang tadi teman-teman ya, pakai perubahan posisi konsepnya ya. Kan ini kita bisa ambil posisi akhir dikurang dengan posisi awal ya. X final minus X initial. Nah, X finalnya berapa tuh teman-teman? Ini dia ada reference point-nya di sini ya. Berarti X finalnya berapa tuh teman-teman? Kelihatan nggak sih ini? Apakah kecilan nih? Saya perlu zoom out nggak nih? Zoom in nggak nih? Segede mungkin. Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh, sorry. Suaranya putus-putus. Oke. Mungkin jaringannya kali kurang oke. Sekarang kedengeran nggak? Halo, halo. Apakah suaranya udah lebih lancar sekarang? Halo. Sebentar ya, Lancar, Pak, teman-teman. udah. Apa? Oke deh. Udah nih, lancar bener nih. Maksudnya kalau emang masih kurang lancar, mungkin saya perlu untuk ganti WiFi dulu nih. Aman ya? Kedengeran ya suara saya? Sudah aman Pak di aman. saya. Oke, oke. Sip, sip. Nah, tadi ya pertanyaan saya adalah, ini ya, di sini kita punya dua macam perpindahan nih. Perpindahan H sama perpindahan B. Perpindahan A ditunjukkan oleh ini ya, perpindahan dari titik biru ke titik yang merah. Nah, sekarang kalau kita gunakan rumus yang tadi, dengan menggunakan perubahan posisi ya, berarti mungkin di sini menurut saya pakai X2 min X1 ya. Saya mungkin pakai notasi yang sama ya. X2 minus X1 ya. Nah, di sini X2-nya berapa tuh teman-teman untuk yang displacement yang A? Kita bisa lihat ini ya. Ini X2 ini teman-teman. Berapa tuh kira-kira tuh teman-teman X2 ini? Berapa? Dihitung X2-nya aja. 10 Pak. 10 ya X2-nya kan? 10. Ah, ah. 10 dan dia posisinya di sebelah kanan kan ya. Karena ini kita ngomongin kanan kiri, kita bisa kasih positif ya si X2-nya. Terus dikurang dengan X1-nya berapa? Min 5, Pak. Minus 5, betul ya. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan negatif ya, karena dia posisinya ada di sebelah kiri dari reference point-nya, ya kan? Nah, akhirnya nanti kita akan dapat berapa displacement-nya jadinya? Plus 10 dikurang negatif 5. Jadinya ya positif 15 kan nih. Gitu ya. Di mana si angka 15 itu menggambarkan apa namanya? Jaraknya ya kan, atau distance-nya ya kan, atau magnitude-nya, besarnya ya kan. Sedangkan si minus 5-nya itu dia menggambarkan arahnya ya. Sorry, minus. Positif ya. Positif ini dia menggambarkan arahnya ya. Di mana dalam konteks ini arahnya itu dia berarah ke kanan nih. Direction gitu.
Gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Nah, oke deh. Berarti untuk contoh yang kedua gimana tuh teman-teman? Langsung aja. SB sama dengan X2 minus X1 juga ya. X2-nya di berapa tuh? Positif 10, Pak. Negatif 10. Terus X1-nya? Positif, positif Oh, X2-nya, Pak. sorry. X2-nya? Positif. X2-nya bukannya yang ini ya? Kan yang dia dari biru ke merah kan? Nih X2-nya, ini X1-nya nih. Tapi yang di X2-nya berapa? atas, oh iya benar juga. Oh ya, X2-nya ini, Pak, negatif 10. X2-nya dia Parah, negatif Pak, Pak. 10. Iya, terus dikurang dengan berapa nih? Positif 10. Positif 10. Jadi berapa tuh? Negatif 10 dikurang positif 10. Negatif 20. Negatif Negatif 20. 20, betul ya. Dan again, teman-teman bakal bisa Negatif lihat bahwa, iya, teman-teman di sini bisa melihat bahwa arahnya itu nanti akan ngikutin ya. Jadi maksudnya arahnya itu otomatis dia berubah jadi negatif ya. Ya meskipun apa jadi artinya dari tanda ini kita bisa menginterpretasi bahwa perpindahan terjadi ke arah negatif, ke arah kiri gitu ya. Karena dia digambarkan oleh tanda negatif ini. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sampai sini dulu sebelum kita lanjut lagi nih? Masih simpel banget ya kayaknya materinya ya. Apakah ini terlalu gampang malahan? Aman ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke, baik. Kalau udah aman, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya ke materi kita berikutnya. Nah, tadi kita udah selesai tuh ngebahas soal jarak dan perpindahan ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu tentang kecepatan dan juga kelajuan, teman-teman. Nah, ada yang bisa kasih definisi nih nggak nih, teman-teman, tentang apa itu kecepatan dan apa bedanya dia dengan kelajuan? Silakan, teman-teman. Nah, untuk definisi ini nanti saya akan kasih poin lagi ya. Jadi, silakan, teman-teman. Kira-kira apa itu kecepatan, apa itu kelajuan, dan gimana bedanya antara mereka? Silakan. Unmute aja. Saya Pak ingin izin menjawab. Oke, siapa lagi nih? Waduh, waduh, suaranya agak echoing. Siapa nih? Neobi lagi? Iya, Oke, silakan Neobi. bentar. Saya Ya, dari suara dulu. oke, Sudah oke. terdengar tidak, Pak? Ya, terdengar, terdengar. Ini kamu pakai double Oke. device atau gimana? Tadi saya mau coba pakai HP saya, gara-gara Ah, ini kamera ah. laptop nggak bisa, Pak. Gitu. Terus, terus. Saya mau Oke, pakai oke. HP dulu nanti. Mau benerin Oke, oke. di laptop. Siap, siap, siap. Oke, oke. Oke, ya gimana nih Ya, Neobi? saya jadi dari penjelasannya tuh kecepatan itu adalah Mm-mm. bagian percepat. Bentar, Mm-mm. bentar. Kalau Oke, oke. kecepatan itu, Apa nih? Kecepatan tuh apa ya? tuh, saya kalau kelajuan dulu, Pak. Ya, Boleh. kelajuan ya. Kelajuan Hah? adalah percepatan, bagaimana kecepatan Bagaimana kecepatan suatu objek suatu objek berubah. berubah? Oke. Ya, Terus kalau kecepatan tuh apa? baik kecepatan kalau didefinisikan itu Iya, gimana definisinya? gimana kata-katanya ya besar. Terserah. Sepahamnya aja, gak usah bingung. Gimana kecepatannya? Laju perubahan posisi, Laju perubahan perubahan posisi suatu posisi objek. posisi suatu objek. Maksudnya gimana tuh? Laju perubahan posisi suatu objek. Boleh dielaborasikan nggak nih Jadi kalau penjelasan? saya dijelaskan secara penekanan saya, laju perubahan posisi itu bagaimana suatu objek A berubah dari titik A ke titik B itu memerlukan waktu, dan waktunya itu disebut laju perubahannya gitu. Oke, Terus sip, sip, butuh sip, sip. Ya, jadi laju ini konteksnya dengan waktu gitu ya. iya, Oke, jadi maksudnya laju perubahan itu artinya kayak seberapa cepat posisinya itu berubah begitu ya. iya itu Oke, kalau bisa sip, sip, dibilang. sip, sip. Sip, sip, sip. Ya, terima kasih Niobi. Kita lanjut lagi. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Tadi saya bener kan kasih ke Saya Niobi? izin itu dulu ya Pak, off deh Iya, Pak. iya. Sip, 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 Ikutin sip. kamera. Yang lain, Ya, maaf ya silakan. Pak. Ada yang lagi nggak? Iya, nggak apa-apa. Yang lain, silakan. Ada yang mau kasih Lagi-lagi penjelasan karena tambahan? arah, Pak. Saya Pak, Lagi-lagi saya Pak. karena.
Oke, bentar satu-satu. Siapa dulu nih? Iqbal dulu deh tadi. Gimana Iqbal maksudnya tuh? Boleh dielaborasikan? Kecepatan dan kelajuan itu sama pengertiannya. Ah, Seberapa cepat perpindahan benda secara konstan. Jadi waktunya nggak ada ah. percepatannya. Bentar, bentar, Dan bentar, 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 Iqbal. Saya tertarik untuk tulis barusan penjelasan Iqbal. Jadi, kecepatan itu menggambarkan seberapa cepat, apa tadi? Seberapa cepat perpindahan suatu benda secara perpindahan konstan. suatu benda. Secara konstan maksudnya apa ya itu yang konstan? Secara tetap. Kalau kalau Apanya nggak yang tetap secara tuh tetap? artinya percepatan. Oke, oke. Kecepatan benda bertambah. Ah, ah. Terus habis itu, Begitu juga kelajuan berarti kelajuan. juga sama gitu ya. Dia menggambarkan Sama seberapa artinya. cepat suatu benda, seberapa cepat perpindahan suatu benda ya secara tetap gitu ya. Nah, tapi bedanya Ya, adalah arahnya lagi. arahnya. Gimana tuh arahnya? Kalau kecepatan dia memandang arah nggak? Nggak mandang arah, cuman 60 kilometer per jam gitu doang. Tidak memandang arah ya. Kalau kelajuan, Kelajuan itu dia mandang berarti arah. memandang Biasanya arah. Oke, bisa dikasih arah kanan atau kiri atas. siap. Oke, sip, sip. Terima kasih Iqbal. Baik, udah ya. Itu tadi dari Niobi dan juga dari Iqbal ya. Oke, ini kayaknya hari ini yang jawab cuma Niobi sama Iqbal doang. Sampai udah dapat 2 poin nih. Yang lain nih jangan mau kalah ya teman. Ini kita cepet-cepetan aja ya. Saya nggak bakal ngelarang Niobi dan Iqbal buat jawab lagi nih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang lain harus lebih cepat dari Niobi dan Iqbal. Oke. Nah, silakan teman-teman. Ada lagi nggak nih yang mau kasih opini soal ini? Atau mungkin membenarkan, atau mungkin menyalahkan, atau mungkin kasih apa ketidaksetujuan dengan apa yang tadi udah didefinisikan oleh Iqbal dan Niobi? Silakan. Yuk teman-teman, yuk. Apa nih kira-kira kecepatan kelajuan? Apakah sudah sesuai dengan Iqbal dan Niobi? Oke, ini kelihatannya udah mulai silent, jadi mungkin saya akan voting aja sekarang. Pilihannya dua, teman-teman antara setuju atau tidak ya. Jadi ini tadi penjelasan dari Niobi dan Iqbal. Teman-teman silakan ketik dulu di chatnya ya. Ketik setuju atau sesuai atau sepakat dengan definisinya atau tidak ya. Ketik dulu, kita bakal enternya barengan ya. Semua udah diketik? Siap ya. Kita akan lihat votingnya dengan dalam hitungan mundur saya. Nanti enter bareng ya. 1, 2, 3. Ya, enter. Oke, oke, oke. Setuju, setuju, setuju. Setuju, setuju, setuju. Oke. Oh, ada nih tidak setuju di atas ya. Ada Firas katanya tidak setuju ya. Oke. Wih, ayo Firas. Ada yang kasih dukungan tuh Iqbal. Oke, oke. Silakan, Firas mau kasih argumen tentang ketidaksetujuannya karena mayoritas pada setuju nih ya. Silakan, Ya, Firas Pak. mau ya gimana Firas? Apa yang bikin kamu tidak setuju dari statement Iqbal dan Niobi? Kalau salah maaf ya, Kak. Ya, ini Iya, aja. nggak apa-apa. Setahu Teman-teman di saya sini tuh, tuh nggak usah takut salah ya. Jadi maksudnya nggak usah bahkan nggak perlu bilang kalau salah minta maaf ya. Pasti dimaafin karena nggak ada bakal di apa namanya nggak bakal dijudge juga. Justru saya pengen teman-teman menjadikan kelas itu menjadi safe space gitu, tempat untuk teman-teman bebas berpendapat gitu ya. Nggak usah khawatir benar atau salahnya karena apapun pendapat teman itu saya dengerin semuanya ya. Jadi aman aja. Oke lanjut Firas silakan. yang saya tahu ya, Pak, kecepatan tuh yang mandang arah. Yang kelajuan tuh yang nggak Mm-mm. mandang arah. Jadi kebalik nih ya definisinya Iqbal ya. Yang Bagus kecepatan aja. tuh yang memandang arah ya. Sedangkan yang kelajuan itu justru yang tidak memandang arah gitu ya. Maaf kalau salah nada Brandly katanya Neobi. Emang gitu ya, Brandly tuh kalau ditanya dia ada gitunya ya. Maaf kalau salah gitu ya. Oke deh, sip, sip, sip. Nah, ini ya, jadi rada kebalik tadi ya. Iya. Oke deh, sip, sip, sip. Nah, ini pembenarannya Vira sudah jadi membenarkan ya. Dari yang bahkan tadi mayoritas kelas semua setuju loh. Jadi Viras tuh menyelamatkan materi kita hari ini ya. Makasih Viras ya. Ya, luar biasa. Oh, bentar. Saya kayak mau kasih poin dulu buat Viras nih. Nomor berapa Viras? Absennya? Ini ya, Viras Khair Belakangnya Al 30, Pak. Rashid. Nah, ya itu, Pak. Oke, nice. Mantap.
Oke, baik itu dia teman-teman ya diskusi tentang kecepatan dan kelajuan nih. Jadi terkait dengan cara kita mendefinisikan kecepatan dan kelajuan, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan definisi secara intuitif ya bahwa kecepatan atau kelajuan simply menggambarkan seberapa cepat suatu benda melaju ya. Kayak yang tadi didefinisikan sama Iqbal tuh ya dan juga uh, Neobi gitu ya. Di sini apa namanya perubahan posisi suatu objek ya atau laju perubahan posisi suatu objek. Nah, ini saya tertarik untuk mendefinisikan untuk diskusi soal jawaban Nobi di yang awal nih, ya. Tapi jawaban paling umum itu yang tadi dijelasin sama Iqbal sebetulnya tentang seberapa cepat perpindahan suatu benda, ya kan ya. Dan kelajuan juga sama, dia menggambarkan seberapa cepat perpindahan suatu benda gitu ya. Nah, tapi sebetulnya konteks secara tetap ini sebetulnya juga kurang kurang sesuai sih, karena sebetulnya terkait dengan apakah kecepatannya itu berubah atau tidak, itu tuh nggak didefinisikan oleh kecepatannya itu sendiri gitu ya. Jadi nanti ketika kita ngomongin kecepatan yang berubah ya, itu tuh nanti ada parameternya lagi yang disebut dengan percepatan ya. Jadi ini ya tadi tentang perubahan kecepatan dan ini juga definisinya Neobi tadi tentang kecepatan berubah, kecepatan tetap. Ini tuh sebetulnya nggak berkaitan dengan kecepatan itu sendiri teman-teman ya. Jadi kita bisa menggambarkan kecepatan itu ya simply dengan definisi Iqbal yang tadi nih teman-teman tentang seberapa cepat perpindahan suatu benda gitu ya atau seberapa cepat perubahan posisi dari suatu benda ya. Nah, kata seberapa cepat ini itu bisa kita juga definisikan sebagai laju nih teman-teman ya. Jadi laju itu menggambarkan seberapa cepat ya perubahan posisi suatu benda gitu ya. Nah, sedangkan dalam konteks fisika gitu ya, laju itu seringkali dinyatakan sebagai perubahan posisi persatuan waktu gitu ya. Jadi laju itu biasanya tuh dinyatakan sebagai persatuan waktu gitu ya. Sehingga kalau konteksnya ini adalah laju perubahan posisi, maka kita bisa nyatakan secara rumus dengan delta X per delta T gitu ya. Jadi seberapa ini adalah definisi apa namanya? Ini adalah notasi matematis ya dari pernyataannya Nobi barusan. Di mana laju perubahan posisi itu ya bisa kita gambarkan, bisa kita nyatakan secara matematis sebagai perubahan posisi per satuan waktu. Gitu. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, dan inilah kemudian cara kita untuk mencari kecepatan yang simbolnya itu adalah V. Bahasa Inggrisnya velocity. Oke, jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, terus kemudian ada konteks arah juga di sini ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa yang membedakan kecepatan dan kelajuan adalah yang satu memandang arah, yang satu tidak memandang arah. Ya. Yang memandang arah disebut sebagai besaran, apa tadi teman-teman ingat nggak? Vektor apa skalar? Faktor. Vektor gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi yang tidak memandang arah itu adalah besaran Skala. skalar. Betul ya teman-teman. Dah, oke deh, sip-sip. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini nih? Jelas ya? Oke deh, sip-sip. Nah, terus kemudian dalam apa namanya istilah international dalam bahasa Inggris ya. Tadi kan kita udah tahu kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity ya. Sedangkan kalau kelajuan itu ada padanan katanya juga tuh dalam bahasa Inggris yaitu speed, teman-teman ya. Ya, jadi speed itu menggambarkan kelajuan ya. Dan kelajuan tadi kita tahu dia adalah skalar ya. Artinya dia punya besar aja ya. Dan tentu ini teman-teman juga sering lihat sih dalam kehidupan sehari-hari ya. Tahu speedometer? Speedometer itu yang ada di motor tuh ya. Ada yang ke kampus naik motor. Tapi Iya, nggak mesti ada di Bang. motor juga ya. Di mobil juga ada speedometernya ya. Bahkan mungkin yang ke kampus naik Transjakarta, di Transjakarta juga ada tuh speedometernya. Kalau teman-teman lihat ke depan ya, depannya sopir ya. Nah, si speedometer itu, dia tuh menggambarkan kelajuan apa kecepatan tuh teman-teman? Speedometer. Ya sesuai dengan padanannya tadi, speed itu menggambarkan Kecepatan. no, Kelajuan, speed. kelajuan. Lupa, Kelajuan. Kelajuan. Kenapa kebalik. kelajuan? Dan kenapa kelajuan? Karena again tadi ya, di speedometer teman bisa bayangin ya, di speedometer yang kelihatan kan angkanya doang ya. Dia nggak nunjukin arahnya kemana, ya nggak sih? Kayak misalnya mobilnya nih melaju 80 km per jam, wah itu udah agak ngebut tuh ya. 80 km per jam, nah tapi di situ cuma kayak kasih kita angka doang kan nih. Cuma ada nilai doang, nggak ada arahnya ya. Jadi itulah kenapa disebut speedometer bukan velocity meter ya, karena si speedometer itu hanya menunjukkan kita berapa besarnya
ya, atau skalarnya aja gitu ya. Gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, terus kemudian berdasarkan definisi yang tadi Niobi bilang juga ya, di mana kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan posisi. Dan laju itu artinya itu adalah perubahan posisi dibagi waktu ya. Jadi kalau kita definisikan secara matematis, maka laju perubahan posisi atau perubahan posisi per satuan waktu itu bisa kita nyatakan dengan formulasi seperti ini ya, delta X per delta T ya, atau S per T. Karena tadi kan kita delta X itu kita sederhanakan ya dengan notasi S ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini nih? Udah ya, gampang banget ya. Ini materi SMP ya sebenarnya ya. Nah, terus berikutnya ini ada soal kayak gini ya. Find the velocity of the second ball B, if it takes 4 seconds to complete its displacement. Ball B itu tadi yang ini nih teman-teman ya. Jadi perpindahan itu adalah negatif 20 ya. Nah, jadi kalau misalnya waktunya itu adalah 4 sekon, berarti berapa tuh teman-teman velocity-nya? 5 M per S, Pak. 5 5 M per meter per S. second. 5 M per S. Oke, sepakat semua 5 M per S? Sepakat semua 5 M per S? Ada yang nggak sepakat? Biasanya kalau udah digantung gini, ada sesuatu yang salah nih. Iya, ada yang sesuatu yang salah di sini. Apa yang salah, teman-teman? Apa? Apa? Enggak, saya sih itu aja. Nanya doang. Gimana nih? Gimana? Apa nih kira-kira yang salah ya? Apa yang salah? Again, tadi ya, balik lagi. Tadi saya scroll ke bawah ya. Di sini soal ini nanyain, find the velocity. Tentukan kecepatan dari bola B. Ya. Di mana bola B ini tadi kita lihat dia berpindah 20 meter ya. Nah, berarti apakah kecepatannya bisa langsung kita dapatkan dengan 20/4 gitu, jadi 5 meter per sekon? Apa yang salah berarti? Negatifnya, Apa? minusnya, tanda minusnya apa? Exactly. Bener banget tuh 5 Royan ya. Bener tuh Royan ya. Bentar, saya mau kasih Royan nih. Jawabannya mantap nih. Royan, Royan. 63, Pak. 63. Oke. Akhiran 63. Oke, sip, sip, sip. Oke. Nah, itu dia teman-teman nih. Jadi ingat, di sini kita ngomongin soal velocity. Dan velocity itu diperoleh dari displacement over time ya. Karena velocity itu adalah vektor ya kan ya. Jadi yang harus kita bagi itu adalah vektornya juga gitu ya, which is the displacement ya teman-teman. Nah, sedangkan si displacement dari ball B itu tuh bukan cuma 5, tapi negatif 5. Kenapa harus kita bawa negatifnya? Sorry, negatif 5. Negatif 20 ya tadi. Kenapa harus ada negatifnya? Karena ini kita ngomongin displacement, teman. Kita ngomongin vektornya. Ya, sehingga ketika kita bagi 4, maka ya dia tetap ada negatifnya di sini, teman-teman, yang menggambarkan arahnya, gitu, teman-teman ya. Jadi dari sini nanti teman-teman akan lihat ini adalah si magnitude-nya ya kan? Atau si speed-nya doang jadinya di sini ya. Kalau kita ngomongin soal 5 doang. Gimana sih ini? Magnitude. Nah, sedangkan si notasi negatifnya itu menggambarkan direction-nya alias arahnya tuh teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke? Ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih teman-teman? Oke, ini ada yang jalan mundurnya cepat juga. Iya betul ya, jalan mundur ya. Bolanya ya, jalan mundur dia. Oke deh, sip-sip. Sampai sini. Jelas ya teman-teman sampai sini. Nah, terus kemudian dari sini nanti juga teman-teman juga akhirnya bisa melihat bahwa arah dari kecepatan itu tuh nanti akan sama dengan arah perpindahannya ya. Jadi kalau perpindahannya negatif, maka kecepatannya juga pasti akan negatif juga gitu ya. Jadi ini dia the velocity inherits ya, atau mewariskan arah dari si S-nya gitu teman-teman. Atau perpindahan. Deh, jelas ya teman-teman ya sampai sini. Nah, sedangkan tadi itu untuk velocity ya. Sedangkan kalau speed itu ya tadi ya, speed itu adalah skalar kan ya, berarti karena dia cuma punya nilai doang. Sehingga untuk menghitung speed ya kita bisa pakai eh, apa displacement dalam konteks skalar, which is the distance alias jarak ya. Makanya jadi speed itu kita bisa hitung dengan distance over time. Gitu ya. Oke, jelas kan ya teman-teman? Ya. Oke deh, sip-sip.
Itu tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu, ya. Kecepatan, percepatan, kecepatan dan juga kelajuan. Terus tadi juga kita udah bahas tentang jarak dan juga perpindahan, ya. Nah, terus kemudian tadi kita juga udah bahas soal posisi sebenarnya, ya, teman-teman. Di mana posisi itu menggambarkan ya, apa perubahan posisi itu menggambarkan perpindahan. Nah, sekarang yang akan kita bahas berikutnya itu adalah tentang percepatan, teman-teman. Nah, silakan teman-teman, kita buka diskusi lagi. Ada nggak teman-teman yang kira-kira bisa untuk mendefinisikan apa itu percepatan? Silakan. Jangan sampai keduluan lagi nih, apa sama Neobi sama Iqbal ya. Terus Neobi sama Iqbal kalau mau jawab silakan, nggak masalah. Panen poin. Yang lain silakan. Percepatan, apa itu percepatannya? Yang mau jawab langsung unmute aja. Saya Pak. Ya, silakan Fadli. Gimana Fadli? Apa itu percepatan Fadli? Baik. Percepatan adalah perubahan dari suatu kecepatan. Jadi istilahnya percepatan ini adalah kelanjutan dari suatu kecepatan dan di mana percepatan ini juga memiliki satuan arah dan nilai. Oke, good. Jadi tadi Fadli bilang bahwa percepatan adalah perubahan dari suatu kecepatan, ya. Dan habis itu tadi bilang lanjutan, lanjutan dari kecepatan, ya, sehingga dia punya arah dan nilai, ya. Fadli, Fadilah, Ridwan. Oke, makasih Fadli. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau kasih tambahan jawaban? Saya Pak, Silakan, Rifana. percepatan itu adalah suatu perubahan kecepatan dalam satuan waktu Suatu, tertentu. sebentar. Suatu perubahan. Sorry, gimana Rifana? Suaranya agak putus. Perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Suatu perubahan kecepatan dalam suatu atau dalam satuan waktu tertentu gitu. Dalam satuan waktu tertentu. Waktu tertentu. Oke, sip sip. Rifana nomor berapa nih, Rifana? Mana Rifana ya? Nomor berapa Rifana? Ini Rifana Hidayati ya. Iya Pak. Oke, sip sip sip. Ya, terima kasih ya Fadli dan juga Rifana ya. Ada lagi? Mungkin satu orang lagi. Oke, kalau udah nggak ada lagi, balik lagi kayak tadi ya. Silakan teman-teman ketik apakah teman-teman semua sudah setuju dengan yang dijelaskan oleh Fadli dan juga Rifana atau tidak setuju. Ya, ketik semuanya, tapi jangan enter dulu. Kita bakal enter barengan. Udah semua diketik? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, enter. Oke, ini udah ada 5 orang ya. Tiara, Anissa, Taufik, Royan, Jose, Iqbal. Semua jawab setuju. Oke, semua setuju berarti ya. Tidak ada yang tidak setuju berarti di sini ya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua untuk responsnya. Jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan dari mayoritas kelas, bahkan ya seluruh kelas ya mungkin ya, karena nggak ada yang bilang nggak setuju sama sekali ya. Padahal saya berharap ada lagi yang kayak Firas tadi tuh yang bilang nggak setuju. Karena sebetulnya ada yang kurang tepat nih sebetulnya dalam definisi yang diberikan oleh Fadli dan juga Rifana nih teman-teman. Apa ya kira-kira ya? Oke, Hmm. Gimana nih? Ya, Royan mau jawab, silakan. Ini Pak, mungkin percepatan itu bukan perubahan suatu kecepatan, tetapi melainkan perubahan suatu kelajuan. Perubahan suatu kelajuan. Oke deh. Hmm. Sip, sip. Terima kasih banyak, Royan. Untuk jawaban tambahannya, nomor berapa deh, Royan tadi? Oh, ini ya. Tiga, Royan Pak. LM. Oke. Royan YLM. YLM-nya apa tuh, kalau boleh tahu, Royan? Yulisman itu Pak. Hah? Oh, gitu. Yo. Jadi, yo, terus list, terus man, gitu. Kenapa Iya, nggak jadi Y aja? Itu emang dipisah gitu. eh, emang bisa begitu Pak di Oke. aktenya, katanya begitu. Oke, menarik. Artinya apa tuh? Yolis, itu nama marga, nama keluarga, atau apa? Kurang tahu juga Pak. Kurang tahu juga.
Nggak nanya emang waktu dikasih nama. Nggak pernah Pernah nanya. nanya sih Pak, kenapa Terus? disingkat begitu? Cuman nggak tahu juga katanya. Aduh lucu banget lagi. Iya ya. Nggak maksudnya saya baru dengar gitu. Kirain YLM itu kayak Yusufli Limbong apa gitu gitu. Tapi ternyata cuma satu suku kata ya. Oke, mantap luar biasa. Oke, tadi katanya Royan ini dia bukan kecepatan tapi harusnya perubahan kelajuan. Oke, deh, sip, sip. Majulan. Ya, ya terima kasih Royan untuk tambahannya ya. Dan namun sayang sekali ini kelihatannya tidak memperbaiki apa yang telah dijelaskan Nah, oleh. Oh, oke, ada lagi yang mau ngomong? percepatan ini sih Pak Mm-mm. memiliki arah gitu. Bisa positif, Memiliki bisa arah, negatif. bisa positif, bisa negatif gitu ya. Memiliki arah. Oke, sip, sip, sip. Pradipta ya, mau ngomong? Silakan Pradipta. Percepatan adalah besar perubahan. Percepatan adalah besar perubahan suatu benda dalam suatu satuan waktu. Dalam suatu Kalau satuan waktu. Kalau percepatan bisa positif jika bertambah besar, tapi kalau apanya bertambah besar nih? negatif, kalau kecepatan bertambah, maka kecepatannya positif. Kalau Ah, ah. kecepatan berkurang, berarti itu nanti kebalikannya yaitu Oke, perlambatan. iya, iya. Jadi besarnya perubahan kecepatan nih maksudnya ya. Yang diomong ini kecepatannya, besarnya perubahan Ya, kecepatan suatu benda suatu dalam benda. suatu satuan waktu ya. Oke deh, sip, sip. Ya, tadi ada Muhammad Pradipta, nomor berapa Pradipta? 34 Pak, 34. Tiga Berapa ya? empat. Oke, Dua sip, belas sip. dua belas Emang nggak ada tiga 46 empat. 46. Lala gimana sih lupa ini sendiri. Ya. Tadi siapa lagi sih? Keanu ya tadi jawab ya. Yang bilang memiliki arah siapa? Iya Pak. Keanu nomor berapa Keanu? Di absen 18 sih Pak. Oh ini dia 18 ya. Oke deh, sip, sip. Ya cukup ya teman-teman ya. Makasih teman-teman semua untuk inputnya ya. Nah, cuma ya saya melihat sebetulnya statement teman-teman semua udah mengandung setengah kebenaran ya. Apa yang setengah kebenarannya dari mana nih? Setengah kebenaran itu dari definisi untuk perubahan kecepatannya ya. Semua dari teman-teman itu ngomongin soal perubahan kecepatan ya kan, dan juga memiliki arah. Ini ya tambahannya juga ya. Nah, tapi satu hal yang mungkin perlu untuk apa namanya dibenarkan di sini juga adalah ini nih teman-teman nih, konteks dalam satuan waktu ini mungkin kurang bisa menggambarkan sih teman-teman. Karena case-nya adalah mungkin lebih gampangnya gini teman-teman. Kan teman-teman tadi tahu bahwa kecepatan P itu bisa kita nyatakan sebagai delta X per delta T ya. Di mana delta X per delta T itu menggambarkan laju perubahan posisi. Ya kan ya? Laju perubahan posisi per laju perubahan posisi cukup sih. Kalau saya laju itu kan artinya persatuan waktu ya. Di mana laju itu tuh ngegambarin seberapa cepat artinya ya kan ya. Jadi kalau dibilang laju perubahan posisi itu artinya seberapa cepat posisinya berubah. Kebayang nggak tuh teman-teman? Jadi laju itu menggambarkan seberapa cepat. Sehingga laju perubahan posisi itu artinya dia tuh ngegambarin seberapa cepat posisinya berubah. Oke, bisa ditangkap nggak idenya? Contoh, misalkan di sini kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan atau let's say kelajuan ya, 5 meter per sekon. Artinya, teman-teman bisa bayangkan kalau kita punya benda, ya kan, misalnya bendanya apa ya, bola gitu ya kan, yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon seperti ini, itu artinya setiap detiknya dia berpindah atau berubah posisi sebesar 5 meter gitu ya. Jadi 5 meter per sekon itu artinya 5 meter setiap 1 detik gitu ya. Jadi setiap detiknya posisinya akan berpindah ya. Jadi misalnya di detik awal dia berada di 0, maka di 1 detik kemudian dia akan berada di 5 meter gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi kalau kita gambarkan pakai garis bilangan, maka teman-teman mungkin bisa bayangin ini adalah posisi dia di detik pertama, ya kan? Kemudian ini adalah posisi dia di detik kedua. Waduh, weh, ini adalah posisi dia di detik kedua. Kemudian di sini ini adalah posisi dia di detik ketiga. Gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya.
Jadi kecepatan sebagai laju perubahan posisi itu menggambarkan seberapa cepat posisinya berubah. Jelas? Oke, clear ya? Nah, sekarang percepatan ya. Itu mungkin kalau dari rumus teman-teman juga mungkin udah tahu juga ya. Rumus dari percepatan itu adalah delta V per delta T. Sehingga cara kita untuk mendefinisikan ini itu sama dengan cara kita mendefinisikan kecepatan. Cuma bedanya kalau ini adalah laju perubahan posisi, nah yang ini adalah laju apa? Laju perubahan apa nih? Delta V ya, perubahan kecepatan gitu ya teman-teman. Jadi Kecepatan ini yang dalam tadi satuan waktu. ya atau laju perubahan kecepatan ini teman-teman. Jadi maksudnya kata kunci yang saya pengen teman-teman tangkap adalah lajunya ini. Jadi percepatan itu enggak sekedar menggambarkan perubahan kecepatan, tapi dia tuh menggambarkan laju dari perubahan kecepatan. Ya, di mana laju ini sendiri, again tadi ya definisinya itu adalah seberapa cepat kecepatannya berubah. Gitu ya. Jadi bukan kata kunci utamanya bukan di perubahan kecepatannya. Ya sebenarnya juga sama sih. Malah perjuangan kecepatan itu ada setengah poinnya ya. Tapi laju dari perubahan kecepatan itulah yang mendefinisikan si percepatan itu teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan perubahan kecepatan dalam suatuan waktu tertentu, ya ini mungkin lebih ke dia udah dikasih time intervalnya duluan, terus kita hitung perubahan kecepatannya berapa gitu ya. Padahal definisi yang mungkin lebih bisa menggambarkan itu adalah kita bisa definisikan percepatan sebagai laju dari perubahan kecepatan teman-teman ya. Jadi seberapa cepat kecepatannya berubah ya. Jadi contohnya pun juga mirip kayak tadi teman-teman ya. Kayak misal kita punya benda yang bergerak dengan percepatan let's say 3 gitu ya. Meter per sekon kuadrat. Ya. 3 meter per sekon kuadrat itu artinya dia itu mengalami perubahan kecepatan sebesar 3 meter per sekon setiap detiknya. Gitu. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Ya, setiap detiknya dia berubah kecepatannya tuh sebesar 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan nih di sini contoh kita punya benda yang bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon nih, maka kita bisa bayangin nih kalau misalnya kecepatan awalnya 5 meter per sekon, berarti di 1 detik berikutnya kecepatannya jadi berapa? 8 meter per second ya. Jadi 8, betul. Betul, ya. Di detik kedua Jadi 11, jadi 11. Di detik ketiga 14. 14. jadi 14 dan seterusnya tuh teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya, Oh, jadi dia paham, bakal Pak. makin makin ngebut gitu. Setiap detiknya dia bakal nambah kecepatannya. Seberapa nambahnya? Ya 3 deh. Berarti, Berarti apa? Kenapa? Ada yang mau ngomong tadi? Jelas ya teman-teman ya sampai sini. berarti, berarti Pak, berarti kalau Mm-mm. semakin lama eh, kecepatan bertambah, berarti semakin kelajuannya, kecepatannya semakin tambah gitu. Kecepatan Iya, semakin bertambah. Gitu. betul. Semakin lama dia gerak, semakin tinggi kecepatannya. Kalau emang dia dipercepat dengan percepatan konstan ya. Dan nanti kita akan belajar juga ada percepatan konstan, ada juga percepatan yang tidak konstan gitu ya. Cuma inti dari sini adalah ketika ada percepatan, berarti ada perubahan kecepatan setiap detiknya. Jelas? Jelas ya teman-teman ya, sampai sini. Nah, terus impact-nya apa nih terhadap, ini kan di sini tadi kita representasikan posisi juga ya, di mana posisi itu kan didapat dari perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Sorry, perubahan posisi terhadap waktu ya, didapatkan dari si kecepatannya ya. Maka karena di sini teman-teman lihat bahwa setiap detiknya dia itu semakin cepat, maka posisinya pun juga nanti nggak bakal begini. Posisinya tuh nanti mungkin akan lebih extended seperti ini teman-teman. Waduh, semana nih? Kagak muat ya segini. Bisa dibayang nggak teman-teman? Karena apa namanya setiap detik itu dia makin cepat kan kecepatannya sehingga di detik-detik ya, untuk kelipatan 1 detik misalnya ini dia bakal makin cepat ya. Jadi maksudnya misalnya nih kita gambarin secara kasar ya. Misalnya di detik pertama dia kecepatannya 5 berarti dia melajunya sejauh 5 meter gitu ya dalam 1 detik. Sedangkan setelah dia udah berubah jadi 8 berarti dia akan berpindah posisi sejauh 8 sehingga tadinya di 5 berarti sekarang pindah ke 13 gitu. Kebayang nggak? Terus habis itu di sekarang kecepatannya 11 nih. Berarti dia akan ke berapa tuh? 13 tambah 11, 24 gitu ya teman-teman. Dan seterusnya. Bisa dibayangin nggak tuh sampai sini tuh teman-teman? Ya. Makanya jadi nanti dia, dan secara visual pun juga nanti kelihatan ini dia jadi, artinya itu dia makin ngebut gitu ya. Oke? Makin ngebut geraknya.
Udah ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Nah, saya Jelas, kecilin kayak Pak. gini biar muat nih. Tap- Ya, ada yang mau tanya? Tak, tapi Pak, ada saya mau tapinya nih. nanya, Pak. Iya, Tapi silakan. masalah percepatannya aja ya, dia yang Mm-mm, mm-mm, lebih lanjutnya lagi. mm-mm, mm-mm, Kalau misalnya di luar angkasa kan, kalau nggak ada mm-mm, gaya yang itu ya bisa memberhentikannya ya kalau benda bergerak ya tambah cepat. mm-mm, 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 Saya mikir kalau misalnya roket dikasih mm-mm, dikasih dorong terus, dia mm-mm. kan makin tambah cepat ya Pak. Benar. Itu ada batasnya nggak tuh Pak, sebuah percepatan gitu Pak? Kalau di asumsi tanpa ada hambatan gitu Pak, apa nanti ada batasnya Pak, Oke, oke. Good question. percepatan itu? Ya, jadi sebenarnya bahkan nggak perlu kita bayangkan ini apa namanya roket ya. Tapi mungkin roket itu penggambaran yang cukup baik untuk menggambarkan kondisi di mana tidak ada gaya eksternal ya. Karena emang sebenarnya ini juga udah mandiri bakal nyambung lagi ke konsep tentang dinamika ya, sebagai sesuatu yang mempengaruhi gerakan suatu benda ya. Cuma long story short, begini ceritanya. Jadi kalau misalkan kita punya roket yang menembakkan apa tuh, istilah kasih repulsion gitu ya, kasih gaya dorong ke roketnya. Nah, adanya gaya dorong tersebut akan menyebabkan munculnya percepatan ya. Sehingga kalau misalnya dia roketnya ngeburst terus gitu ya kan, ngasih gaya terus, maka akan ada percepatan dan percepatan tersebut akan menyebabkan kecepatannya meningkat. Ya. Konsepnya kayak tadi, misalnya si gaya dorong roket memberikan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detiknya dia bakal nambah kecepatannya sebesar 10. Jadi detik pertama 10, detik kedua 20, detik ketiga 30, detik keempat 40 meter per sekon, dan seterusnya. Kebayang ya, secara ilustrasi atau secara visual, teman-teman harus bisa membayangkan dia makin ngebut tuh roketnya. Nah, sekarang saya Nabi nanya nih, kalau misalnya itu terus dipercepat, ya kan, itu akankah ada batasnya, ya? Nah, ada batasnya, teman-teman. Dan batasnya itu adalah batas dari kecepatan paling tinggi di alam semesta yang bisa dicapai, yaitu, ada yang tahu kecepatan apa? Kecepatan Cahayanya. cahaya. Kecepatan cahaya, betul, yang nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Jadi secara apa namanya, dalam konteks percepatan pun juga sebetulnya nanti kecepatan tuh punya batas gitu ya. Dan kenapa batasnya di situ? Nah, itu udah masuk ke ngomongin soal fisika modern tuh nanti ya. Nah, tapi di fisika mekanik apa fisika mekanika yang kita bahas di fisika dasar ini, itu tuh kita masih ngomongin soal kecepatan-kecepatan yang nggak sampai setinggi itu ya. Karena ketika kecepatan yang dari benda itu udah mencapai kecepatan cahaya, maka beberapa hukum fisika itu akan berbeda tuh penerapannya gitu ya. Gitu. Ya entah ada yang namanya kontraksi massa, dilatasi panjang dan seterusnya ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Oke deh, sip, sip, sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi betul tuh ya yang digambarkan sama Niobi ya, bahwa kalau misalnya roketnya ngegas terus, itu nanti akan ada percepatan terus sehingga dia bisa naik ke kecepatan. Nah, tapi ketika dia gaya dorongnya udah nggak dikasih, maka roket itu akan bergerak dengan tanpa percepatan, sehingga dia akan bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya, kayak yang tadi di contoh yang kita punya di sini ya. Nah, itu nanti lebih detailnya akan kita bahas di materi kita berikutnya tentang dinamika tuh teman-teman ya. Oke. Udah ya teman-teman ya sampai situ ya. Dan dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa kesimpulannya percepatan itu bisa kita definisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Dia menggambarkan seberapa cepat suatu kecepatan berubah ya. Sehingga kita bisa hitung dengan ya tadi ya perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya. Nah, karena ini ada konteks perubahan, berarti ada istilah yang perlu kita gunakan untuk membedakan antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. Di slide sini dia pakai simbol V sama U gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman ingat di zaman dulu SMA, mungkin kita juga bisa bedakan dengan VT dikurang V0 gitu ya kan. Di mana VT itu menggambarkan kecepatan akhir ya, kecepatan terminalnya. Sedangkan VO itu adalah kecepatan awalnya. Gitu teman. Udah ya sampai sini? Jelas ya? Oke deh, baik. Nah, sekarang di sini kita akan lanjut lagi ya ke konteks berikutnya. Sekarang mungkin kita akan belajar tentang visualisasi dengan grafik ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kita punya benda yang kita bisa gambarkan dengan grafik ya, grafik ini bisa kita pakai untuk menggambarkan hubungan antara either posisi atau perpindahan atau mungkin juga kecepatan dan juga percepatan, teman-teman ya.
Misalkan di sini kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan kayak tadi tuh teman-teman ya. Misalnya kita nggak lagi ngomongin soal benda, misalnya mobil ya, yang bergerak dengan kecepatan let's say 5 meter per second gitu ya. Maka secara grafik kita akan bisa lihat seperti ini teman-teman, garis lurus ya. Lurus dengan diagonal gitu ya. Kenapa dia jadi garis lurus? Karena nanti teman-teman mungkin bisa bayangkan seperti ini ya. Ini dia menggambarkan posisinya di sepanjang waktu gitu ya teman-teman. Jadi let's say di awal itu posisinya 0 misalnya, maka 1 detik kemudian dia itu akan berpindah sejauh 5 meter ya. Jadi 5 meternya let's say ada di sini ya. Gitu ya. Sedangkan di 2 detik kemudian dia akan berada pada posisi 10 meter gitu ya. Misalnya 10 meternya ada di sini. Dan seterusnya. Bisa dibayangkan nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, grafiknya itu akan kayak gini. Ya, bisa dipahami? Atau bingung? Bisa ya. Good. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan kita punya apa benda yang bergerak dengan grafik seperti ini artinya apa tuh teman-teman? Benda Misalkan itu di berhenti, sini Pak. bendanya itu berhenti atau diam gitu ya. Karena ini tuh secara grafik kita bisa lihat ya, misalkan ini menggambarkan posisi berapa ya, misalnya 7 gitu ya. Ini tuh menggambarkan posisi sepanjang waktunya itu dia selalu ada di 7 gitu ya, berapapun waktunya gitu ya. Jadi artinya mungkin teman-teman bisa bayangin pada kasus ini mobilnya lagi diam aja gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi ini adalah grafik untuk benda yang diam, sedangkan ini adalah grafik untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan. Sebenarnya ada istilahnya lagi tuh untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan yang disingkat dengan GL, GLBB. GLB, Bukan lurus betul. berubah. Kok GLBB B, sih? GLB aja ini ya. Dalam apa namanya fisika dasar di Indonesia kita punya istilah GLB ya. Dalam bahasa Inggris sering disebut juga Uniform Velocity Motion, gerak lurus dengan kecepatan yang konstan ya. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ada juga case di mana kecepatannya itu bisa berubah ya teman-teman. Kecepatan itu bisa berubah ketika ada yang namanya percepatan kan ya. Kayak misalnya kayak tadi teman-teman, misalnya di sini dia kecepatannya 5 meter per second, tapi dia dipercepat juga nih dengan percepatan A sama dengan berapa ya misalnya ya, 3 kayak tadi ya, meter per second kuadrat. Maka teman-teman bisa lihat tadi ya, setiap detiknya jaraknya itu berubah dengan interval yang nggak rata gitu ya. Kalau tadi kan nambahnya 5 terus ya. Kalau ini gimana tuh? Nambahnya awalnya 5, terus jadi ke 13, terus jadi ke 24 gitu ya kan ya. Jadi kalau kita visualisasikan dengan grafik, itu nanti grafiknya akan seperti ini teman-teman. Ya, jadi kayak parabola gitu ya. Jadi dia nanti kayak gini nih kalau dia dipercepat. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Karena semakin apa lama dia itu akan bergerak dengan kecepatan yang makin tinggi sehingga perpindahannya pun juga akan makin jauh gitu teman-teman. Jadi ini adalah grafik untuk benda yang bergerak dengan kecepatan berubah. Ya, nah, istilahnya itu GLBB. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman tentang grafiknya? Udah ya? Oke ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita lanjut? Udah ya? Cukup ya? Oke, baik. Nah, berikutnya sekarang di sini ada juga nih grafik untuk tadi kan kita udah ngomongin soal grafik untuk posisi ya atau ya posisi terhadap waktu ya. Nah, sekarang kita juga bisa memiliki grafik antara kecepatan versus waktu nih, teman-teman. Di mana kecepatan versus waktu itu bisa digambarkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Mungkin saya akan gambarkan kayak gini, yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa tunjukin gak nih kira-kira grafik yang menggambarkan benda diam itu yang mana ya? Biru. Yang biru. Yang biru, Pak. Sepakat? Benda diam Merah, yang Pak. biru, Tuh, yang merah, Nah, yang biru, benda Merah-merah. diam yang mana? Rafa. Yang merah. merah, 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 merah. merah. Merah, Pak. Biru Merah, Pak. sempat gerak. Biru sempat gerak. Biru. Sempat ya? Emang yang biru gimana tuh gerakannya? Kayak stabil gitu loh, Pak. Biru dah. Kayak Tapi step. tapi bergerak gitu. Kalau yang merah kan udah di nol. Oke, bentar kita ganti ya warna ungu ya. Jadi ini adalah benda diam ya kan? Kenapa bendanya diam? Karena di sepanjang waktu kecepatannya itu 0 ya. Jadi artinya
ya dia tuh diem aja gitu ya, kecepatannya nol, ya kan? Berarti nggak kemana-mana. Sedangkan yang biru gimana tuh? Misalkan kita punya angka di sini 10 ya. Ini tuh artinya sepanjang waktu kecepatannya 10 meter per sekon. Kebayang nggak? Berarti apa tuh? Apakah dia diam? Konstan, ya, Konstan diam? GLB Pak yang konstan itu. bergerak. Konstan bergerak, betul ya. Dia GLB nih teman-teman ya. Karena sepanjang waktu kecepatannya segitu-segitu aja. 10 meter terus. Sorry, bukan 10 meter. 10 meter per sekon terus. Ya, jelas nggak sampai sini? Ya. Sedangkan kalau yang hijau apa yang hijau? Kecepatannya naik tiap satuan waktu atau Kecepatannya enggak naik. percepatan. Kecepatannya naik ya, Ini bukan GLBB. percepatannya yang naik. Nah, kecepatannya yang naik ya. Kita Kecepatannya di sini belum ngomongin percepatan ya. Ini kecepatannya naik ya, karena di sini kita lihat ya secara grafik ya kecepatannya semakin tinggi apa semakin lama dia bergerak, dia kecepatannya makin naik kan. Kelihatan dari sini ya kan ya nilai-nilainya ya teman-teman ya. Misalnya di 1 detik dia kecepatannya berapa? 4 gitu misalnya. Detik kedua misalnya kecepatannya berapa gitu ya kan 8 misalnya. Terus di detik ketiga berapa lagi gitu ya kan. 12 dan seterusnya. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman sampai sini? Ya, jadi yang ini adalah gambaran dari grafik GLBB itu teman-teman. Oke, dah jelas-jelas. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau misalnya sekarang grafiknya kayak gini teman-teman, gini deh, atau gini, set. Nah ini berarti gerakannya apa tuh yang warna oranye? Eh, gerakannya Kecepatannya melambat Pak. Gerakannya melambat. Oke, Iya, kecepatannya melambat. katanya Neo B, kecepatannya melambat. Ada lagi? gerakannya semakin cepat namun secara perlahan. Gerakannya semakin cepat namun secara perlahan. Jadi bukan melambat ya, tapi makin cepat ya. Oh, maksudnya tuh ya percepatannya makin melambat gitu. Percepatannya makin melambat. Ini Iya, istilah melambat itu sebenarnya konteks untuk kecepatan ya. Jadi iya. jangan bilang melambat untuk percepatan ya, tapi mungkin dia Makanya. dipercepat dengan laju yang lebih kecil gitu ya. Jadi nggak secepat kenaikannya si yang hijau ya. Kalau yang hijau Oh, dia gaspol gitu ya, dia kecepatannya naiknya tuh tinggi gitu ya. Sedangkan kalau yang ini kecepatannya naiknya lebih perlahan gitu ya, Pak, gitu ya. Ya, paham, izin paham, silakan. paham. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan velocity-nya 100 terus grafiknya anjlok ke bawah artinya apa, Pak? Oke, good question ya. Kalau misalkan di sini kita punya kecepatan yang awalnya 100 tadi ya. Terus habis itu anjlok ke bawah. Anjloknya semana nih, Iqbal? Segini? Atau lebih anjlok lagi? Begini? Terserah Iqbal, maunya gimana maunya? Gini, mau begini? Kayaknya itu nabrak gitu nah. Mau begini? Nah, betul. Apa katanya Nabi? Katanya nih, apa? Nabraknya. Itu kayaknya nabrak kalau kayak gitu Pak Betul, kondisinya. ini mungkin teman-teman bisa gambarin ini sebagai grafik untuk benda yang nabrak dinding. Karena awalnya misalnya dia 100 meter per sekon, ngebut kan. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi nol gitu ya kan ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Berarti dia percepatannya sangat tinggi gitu. Maksudnya percepatan dalam konteks melambatkan dia ya, dengan percepatan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi itu biasanya terjadi pada kasus tabrakan tuh, di mana dia tiba-tiba langsung jadi nol gitu ya kecepatannya. Udah ya teman-teman sampai sini dulu mungkin udah 16.54 kita cuma punya 1 menit lagi. Tapi tenang aja kita bakal masih lanjutin sesinya untuk besok ya teman-teman ya. Ya udah kayaknya mungkin sekarang closing aja deh. Tinggal 1 menit sisa. Ada lagi atau yang mau tanya nih? Cukup ya mungkin ya. Jadi at least pembelajaran kita hari ini itu kita udah belajar tentang ya kinematika ya, tentang jarak perpindahan, kecepatan kelajuan dan percepatan. Dan kita udah berdiskusi sehingga teman-teman harapannya bisa memahami tentang besaran-besaran tersebut secara intuitif gitu ya. Karena again balik lagi sebenarnya yang namanya besaran dalam fisika itu bukan sesuatu untuk dihafal, tapi justru kita bisa memaknai sesuatu dari situ ya. Jadi harapannya dengan diskusi kita barusan, teman-teman jadi bisa lebih memahami tentang bagaimana kita memaknai kecepatan, percepatan, dan seterusnya gitu ya. Oke deh, baik. Saya rasa mungkin itu untuk hari ini, teman-teman. Namun, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan absen lagi dulu nih, teman-teman. Jadi, silakan nyalakan kameranya, biar nanti muncul mukanya dan nanti bisa direkap absennya sama Tiara, ya. Oke, semua sudah siap dengan background terbaik, dengan wajah terbaik. Semuanya senyum ya. Saya akan hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya taruh di sini. Oke, nanti ini tolong Tiara direkap ya. Mungkin nanti yang bisa kita hitung hadir tuh yang hadir di awal dan di akhir ya. Kalau misalnya ada yang nggak muncul ya berarti nanti dianggap nggak hadir ya. Oke deh, sip. Makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama ya. Karena emang mepet waktu kita jam 3 itu ada asar kan. Jadi mungkin berikutnya juga sama ya. Kita di 3.15. Kalau memang bisa ya teman-teman coba deh cari kelas dulu ya. Sehingga kalau misalnya emang ada ruang kelas kita bisa offline aja kelasnya. Tapi kalau emang ternyata nggak ada ruang kelasnya Pak, ya izin udah mau bertanya, nggak cara mau nyari kita kelasnya online. gimana ya? Mungkin buat kelas itu kalau emang teman-teman apa namanya besok ke kampus ya misalnya itu nanti teman-teman bisa langsung aja sih ke gedungnya misalnya di gedung M gitu ya kan. Itu biasanya tuh ada kelas-kelas yang mungkin kosong gitu. Jadi kayak kayak war aja sih kelasnya jadi. Atau kalau enggak ya lihat juga nanti tuh di apa di pintunya kan biasanya ada tulisannya tuh ya kan. Ada yang kelas yang kosong tuh di jam berapa gitu ya kan. Tapi kalau misalnya apa namanya, ya tadi karena emang sebenarnya kalau misalnya di lewat administrasi di Pabu juga kadang kan catatannya tuh kurang update gitu. Jadi emang mesti langsung datangin kelasnya. Tapi teman besok ada agenda ke kampus nggak? Atau emang nggak ada kelas sama sekali? Atau online semua besok? Belum ada info, Pak. Oh, belum ada info. Emang apa mestinya perkuliahan apa besok adanya? Besok tuh Olimpis sama iya, filsafat. Panggur sih, Pak. Oh yang Oh, filsafat. biasanya online semua ya itu ya. Iya. Ya udahlah, tapi kalau misalnya pada akhirnya emang teman-teman mata kuliah sebelumnya nggak ada yang offline, kayaknya agak repot juga ya buat ke kampus, buat offline, buat Fisdas doang, buat 2 SKS doang lagi. Jadi nggak apa-apa, saya akan menyerahkan ke teman-teman. Kalau emang teman-teman besok nggak ada kelas lain, ya maksudnya nggak ada kelas lain yang offline, ya mungkin kita bisa online juga biar teman-teman nggak usah repot-repot ke kampus. Tapi ya saya harap mudah-mudahan meskipun kita online, teman-teman bisa optimal ya kehadirannya. Jadi disiapin aja ya kan jaringan segala macam dipastiin aman sehingga nanti teman-teman bisa on cam, sehingga saya bisa berinteraksi dengan teman-teman layaknya kita kelas offline gitu ya. Oke deh, baik kalau gitu makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita besok. Dah semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Terima Pak. kasih. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.